Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ika Dek Dewi Sasi Anyani dengan NIM 25291010014. Pada kali ini saya akan memaparkan materi teori hukum positivisme dengan dosen pengampu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, SHMKN. Dari latar belakang terlebih dahulu, yang pertama, Indonesia sebagai negara hukum wajib mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsekuensi dari penegasan tersebut adalah adanya kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak warga negara serta menjamin perlakuan yang adil di hadapan hukum. Oleh karena itu, penyelenggaraan hukum nasional seharusnya mampu menghadirkan keadilan yang nyata, tidak semata-mata keadilan yang bersifat prosedural. Hukum nasional banyak dipengaruhi paradigma positivisme hukum. Namun dalam perkembangannya, sistem hukum nasional Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh paradigma positivisme hukum. Paradigma ini menempatkan hukum sebagai seperangkat norma tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dengan penekanan utama pada legalitas formal. Dalam kerangka positivisme hukum, hukum dipandang terpisah dari nilai-nilai moral, sosial, dan keadilan substantif, sehingga kebenaran hukum seringkali diidentikan dengan apa yang tertulis dalam undang-undang, terlepas dari dampaknya bagi rasa keadilan masyarakat. Praktik penegakan hukum sering menekankan kepastian hukum formal. Pengaruh paradigma positivisme tersebut tercermin kuat dalam praktik penegakan hukum Indonesia. Aparat penegak hukum cenderung menitikberatkan pada kepastian hukum formal, yaitu penerapan aturan secara tekstual dan prosedural. Penegakan hukum lebih difokuskan pada pemenuhan unsur-unsur normatif dalam peraturan perundang-undangan, sehingga aspek kemanfaatan dan keadilan substantif seringkali berada pada posisi sekunder. Kondisi ini menyebabkan hukum dipahami sebagai alat penertiban semata, bukan sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Masalah muncul ketika keadilan substantif terabaikan. Permasalahan kemudian muncul ketika penekanan berlebihan pada kepastian hukum formal, justru mengesampingkan keadilan substantif. Dalam banyak kasus, putusan hukum yang secara formal benar tidak selalu mencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat ketika hukum gagal menangkap konteks sosial, nilai kemanusiaan, dan tujuan keadilan itu sendiri, maka legitimasi hukum dapat dipertanyakan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan hukum yang lebih progresif dan berorientasi pada keadilan substantif, agar hukum tidak hanya pasti secara normatif, tetapi juga adil secara nyata bagi masyarakat. Beberapa ahli hukum menegaskan bahwa teori hukum bukanlah filsafat hukum dan bukan pula ilmu hukum dogmatik. Hal ini tidak berarti bahwa teori hukum tidak filosofis, juga tidak berorientasi pada ilmu hukum dogmatik. Teori hukum ada di antara keduanya. Teori hukum dapat lebih mudah digambarkan sebagai teori-teori dengan berbagai sifat mengenai objek abstraksi, tingkat refleksi, dan fungsinya. John De Vinci menjelaskan bahwa legal theory involves a study of the characteristic features essential to law and common to legal system. Out of this chief object is analysis of the basic elements of law which make it law and distinguish it from other forms of rules and standards. It aims to distinguish law from system of order which cannot be or are not normally described as legal system and from other social phenomena, it has not proved possible to reach a final and dogmatic answer to the question what is law. Diterjemahkan bahwa teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner yang bertujuan memperoleh pengetahuan
dan penjelasan lebih baik, lebih jelas, dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan. Menurut pandangan tersebut, teori hukum dimasukkan sebagai cabang ilmu hukum yang menganalisis secara kritis dalam perspektif interdisipliner berbagai aspek perwujudan atau fenomena, hukum secara tersendiri atau menyeluruh baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam pelaksanaan praktis dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis. Teori hukum menurut hemat penulis adalah teori yang mengkaji dan mengulas secara kritis deskriptif tentang ilmu hukum, yang bukan dalam arti filosofis dan juga bukan dalam arti norma hukum. Karena itu dikatakan bahwa teori hukum bukan hukum. Teori hukum adalah teorinya ilmu hukum, dan ilmu hukum itu sendiri adalah teorinya hukum, dalam arti dogmatik dan norma teori hukum, meta-teori dari teori ilmu hukum. Jadi dapat disimpulkan teori hukum merupakan teori yang artinya konstruksi intelektual untuk menjelaskan fenomena hukum. Teori hukum menjelaskan sifat, tujuan, dan dasar berlakunya hukum. Berada pada tingkat abstraksi lebih tinggi dari ilmu hukum positif, dan menjadi jembatan antara hukum positif dan filsafat hukum. Klasifikasi teori hukum ada yang pertama yaitu teori hukum klasik, hukum alam, positivisme, utilitarianisme. Yang kedua yaitu ada teori hukum modern, legal realisme, sociological jurisprudensi. Yang ketiga ada teori hukum kontemporer, CLS, hukum progresif, feminis legal theory. Positivisme hukum merupakan aliran pemikiran tentang hukum yang muncul pada awal abad ke-20. Aliran ini melahirkan teori positivisme hukum yang dikembangkan oleh antara lain John Austin dan Hans Kelsen. Pandangan pemikir tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada John Austin. Teori positivisme hukum John Austin 2000 berpandangan bahwa hukum itu nyata dan berlaku, bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, bukan pula karena hukum itu bersumber pada jiwa bangsa, bukan juga bercermin keadilan, akan tetapi oleh karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang. Justifikasi hukum ada di segi formal legalistiknya, baik sebagai perintah, penguasa, derivasi dari Grundom. Untuk itu, agar dapat dikualifikasi sebagai hukum, maka diperlukan adanya beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya penguasa yang berdaulat. Yang kedua, ada suatu pemerintahan. Yang ketiga, ada kewajiban untuk menaati. Dan yang keempat, ada saksi bagi mereka yang tidak taat atau sanction. Jadi, bisa kita simpulkan dari pendapat John Austin dalam beberapa poin yaitu yang pertama, hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Unsur hukum yaitu di sini ada penguasa, perintah, kewajiban, dan sanksi. Dan yang ketiga ada keadilan bukan unsur konstitutif hukum. Dan yang terakhir yaitu ada hukum tetap sah meskipun tidak adil. Yang kedua yaitu ada Hans Kelsen. Hans Kelsen juga adalah penganut teori hukum positivisme. Menurut beliau, sumber-sumber pedoman hukum objektif diatur dalam Grundnorm. Grundnorm merupakan salah satu syarat transendental yang logis bagi berlakunya seluruh tata hukum. Seluruh tata hukum harus berpedoman secara hierarki atau terstruktur pada Grundnorm. Oleh karena itu, setiap orang harus menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditentukan oleh Grundnorm. Ketaatan terhadap hukum oleh warga negara bukan karena takut pada sanksi hukum, melainkan ketaatan itu lahir sebagai wujud penghormatan warga negara kepada negaranya yang telah memerintahkan untuk mematuhi hukum. Jadi, bisa kita simpulkan dari pendapat Hans Kelsen dalam beberapa poin yaitu teori hukum murni atau pure theory of law. Hukum harus bebas dari unsur politik, sosiologis, dan moral. Hukum sebagai sistem norma bertingkat dan Grundnorm sebagai norma dasar. Menurut pandangan aliran positivisme hukum, konsep hukum yang hendak diketengahkan adalah hukum sebagai perintah manusia yang dibuat oleh badan yang berwenang. Ada dua bentuk positivisme hukum, yakni pertama positivisme yuridis, yang berarti hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri yang perlu diolah secara ilmiah. Tujuannya adalah untuk pembentukan struktur rasional sistem yuridis yang berlaku. Dalam positivisme yuridis, berlaku closed logical system, yang berarti bahwa
Peraturan direduksikan dari undang-undang yang berlaku tanpa perlu meminta bimbingan dari norma sosial, politik, dan moral. Dengan tokoh von Jering dan Austin, keduanya positivisme sosiologis, hukum ditanggapi terbuka bagi kehidupan masyarakat yang harus diselidiki melalui metode-metode alamiah. Pengaruh positivisme hukum di Indonesia yang pertama, warisan hukum kolonial Belanda atau kodifikasi hukum. Yang kedua, ada penekanan pada peraturan perundang-undangan tertulis. Yang ketiga, ada hakim cenderung sebagai corong undang-undang. Dan yang keempat, yaitu ada kepastian hukum lebih diutamakan dari keadilan substantif. Dapat dikatakan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hukum positif menolak penentuan hukum yang berdasarkan pada perintah Tuhan. Namun juga perlu diketahui, Indonesia tidak sepenuhnya kaku menjadikan aliran ini berlaku dalam sistem hukum kita, sehingga tidak mengakomodir aliran hukum lainnya. Bisa kita ambil contoh, Indonesia mengakomodasi hukum Islam untuk kasus-kasus tertentu yang ditangani oleh pengadilan agama dan juga hukum adat. Selain itu, perkembangan politik di Indonesia menjadikan hukum negara sangatlah dinamis dan plural, seiring dengan keterbukaan dan demokrasi di negara kita. Hukum positivisme sebagai aliran hukum yang berlaku mempercayai bahwa sumber-sumber hukum yang sah adalah aturan-aturan tertulis. Ketetapan-ketetapan dan prinsip-prinsip yang telah diperundangkan, diadopsi dan diakui oleh pemerintahan yang berlaku atau institusi politik termasuk lembaga-lembaga administratif, legislatif, dan yudikatif. Di sisi lain, pemikiran positivisme juga tidak lepas dari pengaruh perkembangan positivisme dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dari pemikiran hukum kodrat, di mana hukum kodrat disibukkan dengan permasalahan validasi hukum buatan manusia. Sedangkan pada positivisme hukum, aktivitas justru diturunkan kepada permasalahan konkret. Melalui positivisme hukum ditinjau dari sudut pandang positivisme yuridis dalam arti yang mutlak, dan positivisme hukum seringkali dilihat sebagai aliran hukum yang memisahkan antara hukum dengan moral dan agama. Bahkan tidak sedikit pembicaraan terhadap positivisme hukum sampai pada kesimpulan bahwa dalam kacamata positivisme tiada hukum lain kecuali perintah atau penguasa. Law is command from the lawgivers. Hukum itu tidak identik dengan undang-undang. Munculnya gerakan positivisme mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia. Positivisme sebagai suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris sesungguhnya. Aliran ini menolak adanya spekulasi teoritis sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan. Indonesia sebagai negara yang besar, serta kaya akan budaya dan adat istiadat yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, di setiap daerah memiliki kehidupan sosial yang berbeda-beda. Pula begitu juga peranata norma-norma yang ada. Norma-norma yang ada berupa hukum adat yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini telah ada sebelum datangnya Belanda menjajah Indonesia dan menerapkan positivisme dalam dunia hukum. Adanya unifikasi dan positivisme hukum menutup ruang gerak bagi hukum adat dan hukum kebiasaan-kebiasaan lainnya yang hidup di tengah masyarakat dapat berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga kearifan lokal berupa living law terhimpit oleh undang-undang yang dibuat oleh penguasa, sehingga perlawanan-perlawanan terhadap hukum dan putusan pengadilan di Indonesia sampai hari ini masih terjadi, karena hukum yang terkristal dalam undang-undang dan putusan pengadilan sangat jauh dari nilai-nilai keadilan yang berlaku di tengah masyarakat. Menurut penyelidikan Hans Kelsen, hukum merupakan bidang harus atau solen, suatu keharusan. Misalnya jika hal ini terjadi, maka seharusnya hal itu yang terjadi pula. Nyatalah ini merupakan realita yang prinsip dan bersifat normatif. Artinya jika hal ini terjadi belum tentu hal itu terjadi juga, tetapi seharusnya hal itu terjadi.
Prinsip ini, jika diterapkan dalam sistem hukum adalah bila terjadi suatu pelanggaran hukum, seharusnya perbuatan itu disusul dengan hukuman, walaupun dalam kenyataannya tidak selalu begitu, sebab sanksi yang diterapkan pada seorang yang melanggar hukum itu tergantung dari penentuan instansi-instansi negara, sedangkan norma dipandang sebagai imperatif bagi negara, kemudian menjadi kewajiban individu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di Indonesia, hukum memiliki ruang lingkup yang sangat luas, tidak terbatas pada tekstual berupa peraturan perundang-undangan. Dalam berfungsinya, hukum di tengah masyarakat tidak saja membutuhkan undang-undang belaka, tetapi membutuhkan hal-hal lainnya seperti budaya masyarakat, aparat penegak hukum, maupun sarana dan prasarana. Dari sini kita bisa melihat bahwa aliran positivisme berusaha menjarakan hukum hanya sebatas tekstual. Dampak positivisme hukum, hukum bersifat represif dan kurang responsif. Yang pertama, mengabaikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Yang kedua, keadilan formal lebih dominan dari keadilan substantif. Dan yang ketiga, berpotensi melanggengkan ketimpangan sosial. Kritik terhadap positivisme hukum, yaitu yang pertama, hukum tidak boleh dilepaskan dari nilai moral dan keadilan. Yang kedua, kepastian hukum tidak selalu mencerminkan keadilan. Dan yang ketiga itu ada hukum harus memperhatikan konteks sosial masyarakat. Dan yang terakhir, putusan hukum harus responsif dan progresif. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari positivisme hukum yaitu positivisme hukum menekankan kepastian hukum formal, kurang mampu wujudkan keadilan substantif dan sosial, hukum cenderung represif dan elitis, perlu pergeseran paradigma menuju hukum responsif. Untuk saran, pembentukan hukum harus berbasis nilai-nilai Pancasila. Hakim perlu menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat. Keadilan substantif dan kemanfaatan hukum harus diprioritaskan. Penguatan pendekatan sosiologis dan progresif dalam hukum. Sekian pemaparan materi mengenai teori positivisme dari saya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.